Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang pasti pernah dialami oleh banyak orang, yaitu tentang perasaan yang gak diungkapkan karena takut adanya penolakan. Pasti pernah dong kamu merasa ada seseorang yang kayaknya punya perasaan lebih ke kamu, tapi kok dia malah terlihat malu-malu dan gak berani bilang secara langsung. Mungkin dia tertarik sama kamu, tapi takut ditolak atau nggak tahu cara untuk mengungkapkannya. Terkadang kita juga bisa bingung, kok dia nggak ngomong langsung ya? Atau dia suka sama aku nggak sih? Dan kali ini kami bakal bahas dengan mendalam tanda seseorang yang suka sama kamu tapi takut ditolak. Kamu mungkin pernah melihat tanda-tanda ini tanpa kamu sadari, dan semoga setelah menonton video ini kamu bakal lebih paham apa yang sebenarnya dia rasakan. Jadi kalau kamu penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, pastikan untuk simak dan tonton video ini sampai habis ya. Siapa tahu kamu jadi bisa menangkap perasaan yang mungkin dia pendam selama ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia suka bilang aku bercanda, tapi nadanya nggak main-main. Pernah nggak sih dia bilang sesuatu yang agak nyeleneh? Seperti contohnya, gimana kalau kita pacaran ya? Atau kita cocok banget loh. Tapi begitu kamu merespon, dia langsung cepat-cepat bilang, itu cuman bercanda kok. Mungkin yang satu ini sering banget terjadi kan? Tapi meskipun dia bilang cuman bercanda, kamu pasti merasa bahwa nada dan ekspresi wajahnya kok gak mencerminkan kalau dia benar-benar bercanda. Bahkan kamu bisa merasakan kalau dia benar-benar serius, cuma takut untuk mengungkapkannya secara langsung. Bisa jadi itu adalah cara dia buat ngetes reaksi kamu tanpa harus langsung berkata jujur tentang perasaannya. Nah, ini adalah salah satu tanda dia mungkin suka sama kamu, tapi nggak berani ngungkapin karena takut ditolak atau merasa nggak yakin. Bisa jadi dia sengaja melemparkan kalimat itu dan berharap kamu bisa menangkap maksudnya tanpa membuat situasi menjadi canggung. Mungkin bisa jadi itu sebuah kode keras yang dia katakan buat kamu. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia sering bikin dalam tanda kutip kebetulan yang aneh. Kamu pernah nggak sih lagi jalan-jalan atau ke suatu tempat, tiba-tiba dia muncul di sana dan bilang, kebetulan banget kita ketemu. Nah, rasanya kok gak mungkin ya kebetulan banget. Padahal kalau dipikir-pikir, bisa jadi itu bukan kebetulan sama sekali. Mungkin dia udah sengaja cari tahu kamu lagi ada di mana, dan dia datang dengan harapan bisa ketemu tanpa harus terlihat seperti sedang merencanakan pertemuan. Kalau dia cuma bilang kebetulan sesekali, mungkin kamu bisa santai. Tapi kalau kejadian ini sering banget terulang, bisa jadi itu tanda dia pengen lebih dekat dengan kamu, tapi nggak berani langsung bilang. Bisa jadi dia juga takut kalau dia ketahuan, jadi dia nyari alasan yang lebih alami supaya kamu nggak curiga. Misalnya mungkin dia juga ikut-ikut ke tempat yang sama hanya karena ingin melihat kamu, meskipun sebenarnya dia nggak ada urusan di sana. Nah, kalau kamu mulai merasa ada pola di balik kebetulan yang sering terjadi ini, bisa jadi itu adalah cara dia untuk mendekatkan diri tanpa harus langsung mengungkapkan perasaannya. Jadi perhatikan baik-baik ya, bisa jadi dia memang ingin dekat, tapi takut mengungkapkan langsung karena khawatir kamu nggak merasa hal yang sama. Yang ketiga, dia sering menatap kamu, tapi cepat mengalihkan pandangannya. Pernah nggak kamu merasa ada seseorang yang sering banget curi-curi pandang ke arah kamu, tapi begitu kamu sadar dan balik menatap, dia langsung cepat-cepat mengalihkan pandangannya? Nah, hal ini sebenarnya bisa jadi tanda dia tertarik sama kamu, tapi nggak berani untuk mengungkapkannya. Coba deh perhatikan. Kalau kamu lagi asik melakukan sesuatu atau sedang berbicara dengan teman-teman, kamu bisa aja merasa ada yang diam-diam memperhatikan dirimu. Saat kamu akhirnya menyadari dan menatap balik, dia langsung buru-buru menundukkan kepala atau mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Dan kenapa bisa begitu? Dan sebenarnya ini adalah salah satu tanda yang sering terjadi pada orang yang tertarik tapi nggak mau ketahuan. Mereka merasa canggung ataupun takut kalau kamu sadar bahwa mereka sedang memperhatikanmu.
Bisa juga karena dia belum siap menunjukkan perasaannya. Jadi dia memilih untuk tetap diam-diam mengamati dari kejauhan, berharap kamu nggak menyadarinya. Terkadang dia mungkin takut kalau perasaannya terlalu jelas atau terlihat terlalu cepat, apalagi kalau hubungan kalian masih terbilang baru atau belum begitu dekat. Jadi meskipun dia ingin menunjukkan ketertarikannya, dia merasa lebih aman dengan cara curi-curi pandang yang nggak terlalu mencolok. Yang keempat, dia sering menyalahkan diri sendiri kalau ada yang salah paham. Pernah nggak saat ada momen canggung ataupun terjadi sedikit salah paham antara kalian, dia langsung cepat-cepat minta maaf? Meskipun sebenarnya itu bukan kesalahannya. Misalnya, ada situasi di mana dia nggak berbuat salah, tapi dia malah merasa perlu untuk meminta maaf dan mengalah. Cuma supaya kamu nggak kecewa ataupun merasa menjauh. Nah, ini bisa jadi tanda kuat bahwa dia sangat peduli sama perasaan kamu dan gak mau hubungan kalian jadi canggung ataupun rusak hanya karena masalah yang kecil. Bisa jadi dia merasa khawatir kalau ada ketegangan sedikit saja, kamu akan menjauh dan dia takut kehilangan kesempatan untuk lebih dekat dengan dirimu. Sampai akhirnya, takut kalau kamu lebih kecewa. Dia rela mengambil beban itu dan menyalahkan diri sendiri meskipun dia tahu itu bukan salahnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia punya perasaan lebih terhadap dirimu, tapi nggak berani mengungkapkannya secara langsung. Dia berusaha menjaga hubungan tetap baik dan tetap nyaman, bahkan jika itu berarti dia harus mengalah atau menyalahkan dirinya sendiri dalam situasi tertentu. Jadi kalau kamu sering melihat dia seperti ini, itu bisa jadi indikasi bahwa dia peduli banget sama kamu dan gak ingin hal kecil mengganggu kedekatan yang mungkin sedang kalian bangun. Yang kelima dan terakhir, dia langsung panik kalau ada yang bahas tentang cinta di depan kamu. Pernah nggak di suatu percakapan tiba-tiba ada yang nanya, kamu suka sama siapa? Atau kayaknya kamu suka sama dia ya? Dan tiba-tiba dia jadi gugup banget atau bahkan langsung mengalihkan pembicaraan. Dan kalau dia langsung jadi cemas atau gelisah ketika topik tentang cinta itu muncul, bisa jadi tanda kuat bahwa dia nggak siap kalau perasaannya ketahuan, terutama kalau itu melibatkan kamu. Mungkin dia merasa takut kalau orang-orang mulai mencurigai dia punya perasaan lebih ke kamu dan gak siap untuk menghadapinya. Dia mungkin belum siap untuk membuka perasaan atau merasa malu kalau perasaan itu diketahui orang lain. Jadi saat ada pembicaraan yang mengarah ke sana, dia cenderung menghindar atau bahkan merubah topik pembicaraan secepat mungkin. Ini bisa jadi tanda kuat bahwa dia memang tertarik sama kamu, tapi takut perasaannya terbuka terlalu cepat. Dia mungkin belum merasa cukup yakin atau nyaman untuk mengungkapkan perasaan itu, apalagi kalau itu bisa jadi perhatian orang yang banyak. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda seseorang yang suka sama kamu tapi takut ditolak. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda ini, bisa jadi dia punya perasaan lebih terhadap dirimu, tapi belum siap untuk mengungkapkannya. Ingatlah, jangan pernah buru-buru menyimpulkan ya. Bisa jadi dia sedang menunggu momen yang tepat atau berharap kamu lebih peka dengan perasaannya. Kalau kamu merasa dia juga tertarik, coba deh beri sedikit sinyal balik. Siapa tahu dia jadi lebih berani untuk jujur sama perasaannya. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu sedang atau pernah mengalami tanda yang sudah jelaskan? Atau kamu punya pendapat lain yang lebih menarik terkait topik kita hari ini? Jangan ragu dan sungkan untuk share pengalamanmu di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.